Benturan itu merusak jembatan Suramadu. Kerusakan ini menimbulkan tanggung jawab hukum dan kebutuhan perbaikan segera. Tiga pihak akhirnya sepakat. Siapa bertanggung jawab, siapa memperbaiki, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kontrak yang telah kami buat yang berjudul Perjanjian Tripartit atas perbaikan vendor Jembatan Suramadu, Jawa Tengah dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Dagang Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN. Dan ada pun dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Teresia Tofbolon, dengan NPM 245-2040, Muhammad Mastaritonga dengan NPM 245-2024, Daniel Pandu Aristantios dengan NPM 245-2045. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari perjanjian ini dari pasal 1 sampai dengan pasal 6. Perjanjian yang kami buat berjudul Perjanjian Tripartit atas perbaikan vendor Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Untuk di awal perjanjian, kami memuat mengenai waktu, ada tanggal dan juga waktu perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian ini juga ditandatangani di hadapan notaris Anjas Pari Kesit. Saya akan membacakan perjanjian ini dari pasal 1 sampai dengan pasal 6. Pada hari ini, Kamis 1 April 2026, pukul 15.30, hadir di hadapan saya Anjas Pari Kesit, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, notaris berkedudukan di Kota Surabaya. Para penghadap yang akan disebutkan berikut ini dengan dihadiri saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini. Yang pertama, PT Lembadan Semangat Jaya, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Skuvo Blok A, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Dion selaku direktur. Oleh karena itu, saya bertindak untuk dan atas nama PT Lembadan Semangat Jaya untuk menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, Suaran PT Ltd, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di Central Business District, dalam hal ini diwakili oleh Miswa selaku direktur, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Suaran PT Ltd untuk menandatangani perjanjian ini. Selanjutnya yakni pihak ketiga, yaitu PT Cemerlang Citra Maritim. PT Cemerlang Maritim, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Komplek Gria Mas, Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Devano selaku direktur, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Cemerlang Maritim untuk menandatangani perjanjian ini. Selanjutnya disebut pihak ketiga. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut para pihak. Sebelumnya, para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 15 Maret 2026, telah terjadi insiden yang melibatkan kapal BG Tirta 4001 yang ditarik oleh kapal TB Tirta 18 milik pihak kedua dan T0 dan T13 dari vendor nomor 9 dari Jembatan Suramadu, Jawa Tengah yang dikelola oleh pihak pertama yang terjadi di sekitar Suramadu, Jawa Timur, dan untuk hanya disebut insiden. Sebagai akibat dari insiden tersebut, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan pekerjaan perbaikan vendor jembatan atau pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu pekerjaan sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 perjanjian ini. Poin C, pihak ketiga telah menerbitkan surat penawaran biaya nomor 21/3 Biro Maintenance XA/3 2026 tertanggal 20 Maret 2026 yang diterbitkan oleh pihak ketiga atau disebut dengan surat penawaran biaya sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 perjanjian ini. Poin D, bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan. Poin E, bahwa pihak ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perteknikan sipil dan konstruksi dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan.
Poin F, pihak kedua atas persetujuan pihak pertama untuk selanjutnya menerima dan menyetujui surat penawaran biaya yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut. Dan poin G, sehubungan dengan hal tersebut, di atas pihak pertama dan pihak kedua bermaksud untuk menegaskan penyelesaian secara penuh dan final terhadap seluruh klaim, tuntutan, kerugian, dan atau tanggung jawab dalam bentuk dan sifat apapun, baik yang nyata maupun yang prospektif, yang timbul dan atau sehubungan dengan insiden atau sengketa di antara mereka secara damai. Selanjutnya, kami juga memuat mengenai pengertian dan istilah dalam pasal 1, kembali saya bacakan. Pasal 1, pengertian dan istilah. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal bersangkutan yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan 1. Pekerjaan adalah pekerjaan perbaikan vendor jembatan sebagaimana dirinci dalam lampiran 2. Kedua, biaya pekerjaan adalah harga untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sejumlah Rp1.493.350.550. Ketiga, hari kalender adalah hari yang dimulai dari hari Senin hingga Minggu sebagaimana hari yang terhitung pada kalender. Selanjutnya, pasal 2 yang mengatur ruang lingkup pekerjaan. Pertama, ruang lingkup pekerjaan yang disepakati yaitu poin A, pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dengan uraian sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan meliputi pertama, pekerjaan persiapan, kedua, pekerjaan survei dan pengukuran, dan ketiga, pekerjaan pemancangan tiang pancak. Untuk selanjutnya disebut sebagai ruang lingkup pekerjaan. Dan poin B, pelaksanaan supervisi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pertama. Ayat 2, pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat dan mufakat A. Untuk mengakhiri dan menyelesaikan permasalahan di antara mereka sehubungan dengan sengketa secara damai. B. Perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai pengakuan kesalahan atau tanggung gugat dalam bentuk apapun oleh salah satu pihak. Selanjutnya, jangka waktu yang berada di pasal 3. Yang pertama, pihak ketiga akan memulai pelaksanaan pekerjaan paling lambat 14 hari kalender sejak pembayaran pertama dari biaya pekerjaan dan penerbitan surat perintah kerja. Kedua, pihak ketiga menjamin jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diselesaikan selambat-lambatnya 60 hari kalender dari tanggal perjanjian ini atau untuk selanjutnya disebut jangka waktu pekerjaan dengan masa toleransi 28 hari kalender atau jangka waktu toleransi setelah jangka waktu pekerjaan selesai. Setiap penyesuaian jangka waktu pekerjaan dan jangka waktu toleransi mendapat persetujuan dari pihak pertama dan pihak kedua. Ayat ketiga, para pihak sepakat bahwa pihak kedua tidak akan bertanggung jawab apapun sehubungan dengan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari waktu yang telah disepakati. Ayat 4, masa garansi yang diberikan oleh pihak ketiga adalah selama periode 180 hari kalender sejak tanggal berita acara serah terima selesainya pekerjaan atau masa garansi. Ayat kelima, setelah selesainya pekerjaan pihak ketiga wajib memberitahukan pihak pertama dan pihak kedua untuk segera melakukan inspeksi terakhir, dan pihak pertama dan pihak kedua akan segera menanggapi permintaan pihak ketiga dan para pihak akan melakukan inspeksi terakhir pekerjaan secara bersama-sama. Ayat 6, jika pekerjaan tidak lulus inspeksi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 5 perjanjian ini, pihak ketiga wajib memperbaiki atau membetulkan pekerjaan dalam jangka waktu lain yang telah ditentukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama akan memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya. Ayat 7, jika pekerjaan telah lulus inspeksi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 5 perjanjian ini, pihak ketiga wajib segera melakukan secara serah terima pekerjaan yang telah selesai kepada pihak pertama. Pada tanggal yang sama, para pihak wajib menandatangani berita acara serah terima atau BAS, format BAS sebagaimana terlampir dalam lampiran 3 perjanjian ini. Ayat 8, BAS harus turut ditandatangani oleh pihak pertama sebagai bentuk persetujuan bahwa seluruh pekerjaan telah berhasil dilaksanakan secara memuaskan dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak pertama. Selanjutnya, pasal 4 yaitu masa garansi. Dalam kontrak ini diatur selama masa garansi,
A. Pihak kedua berhak untuk menahan 10% dari biaya pekerjaan sebagai dana retensi. B. Pihak ketiga wajib tetap bertanggung jawab untuk pekerjaan. Tindakan perbaikan atas pekerjaan harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari kalender, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Dan C. Pihak ketiga akan tetap bertanggung jawab atas segala tuntutan yang timbul dari pihak manapun sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian ini. Ayat kedua, jika pihak ketiga tidak dapat melaksanakan perbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B pasal ini dalam jangka waktu 7 kali 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan dari pihak pertama dapat melaksanakan sendiri perbaikan pekerjaan atau menunjuk pihak ketiga atau pihak lainnya untuk melakukan perbaikan pekerjaan. Seluruh biaya yang timbul dari perbaikan pekerjaan dalam pasal ini merupakan tanggung jawab pihak ketiga. Ayat ketiga, dalam hal dana retensi tidak cukup melunasi pembayaran jasa perbaikan dalam pasal ini, pihak ketiga wajib membayar kelebihan biaya tersebut dan pihak kedua berhak untuk menuntut pembayaran terhadap pihak ketiga. Ayat keempat, pihak kedua akan mengembalikan data retensi yang masih tersisa kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah berakhirnya masa garansi. Selanjutnya, pasal 5 yang mengatur mengenai biaya pekerjaan dan metode pembayaran. Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp1.493.350.550 tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Ayat 2, pembayaran biaya pekerjaan akan dilaksanakan oleh pihak kedua secara bertahap dengan sistem termin berdasarkan progres dari pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pembayaran pertama, 50% dari biaya pekerjaan atau sebesar Rp746.675.275 ditambah PPN 11% yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal perjanjian ini. Pembayaran kedua sebesar 30% dari biaya pekerjaan atau sebesar Rp444.565.000 ditambah PPN 11% yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah material pekerjaan sampai di lokasi pekerjaan yang ditandai oleh tanda bukti penerimaan material pekerjaan ditandatangani oleh pihak pertama dari pihak ketiga. Selanjutnya, pembayaran ketiga, 10% dari biaya pekerjaan atau sebesar Rp149.350.550 ditambah PPN 11% yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penandatanganan BAS oleh para pihak. Selanjutnya, pembayaran keempat, 10% dari biaya pekerjaan atau sebesar Rp144.335.055 ditambah PPN 11% yang dibayar selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah berakhirnya masa garansi. Ayat ketiga, pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 perjanjian ini akan dibayarkan melalui transfer ke akun bank dari pihak ketiga sebagai berikut: nama bank, Bank Sentral Asia, cabang dan alamat di Jalan Lubuk Baja, nomor rekening 23793929202, nama pemilik rekening PT Cemerlang Maritim, dan adapun kode SWIFT AAIND BCA BTM. Di ayat 4, sesegera mungkin setelah pihak kedua melakukan pembayaran pertama, pihak kedua akan menerbitkan surat perintah kerja kepada pihak ketiga. Format surat perintah kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran 4 perjanjian ini. Ayat kelima, pihak ketiga akan bertanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak-pajak dan retribusi yang ditanggung oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran biaya pekerjaan kepada institusi atau pemerintah yang berwenang. Ayat keenam, pihak ketiga memahami bahwa pihak kedua untuk menahan
pembayaran kepada pihak ketiga apabila menurut pihak kedua atau yang sewajarnya pihak ketiga telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, pihak kedua tidak akan bertanggung jawab untuk membayar bunga atau penalti dalam hal menahan pembayaran tersebut. Ayat 7, para pihak dengan ini setuju bahwa dalam keadaan apapun, pihak kedua tidak akan terlibat dalam dan atau untuk bertanggung jawab terkait pekerjaan, atau termasuk namun tidak terbatas pada memberikan pembayaran tambahan selain biaya pekerjaan yang telah disepakati terkait pekerjaan. Selanjutnya, pasal 6, hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, kewajiban pihak pertama, yaitu mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. B. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan gangguan yang dilaporkan oleh pihak kedua dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. C. Membantu pihak kedua dan pihak ketiga dalam rangka koordinasi kegiatan antar berbagai unit kerja terkait dalam rangka memperlancar pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini. Dan D. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak kedua dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan perjanjian ini. Yang kedua, hak pihak pertama. A. Memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja pada perjanjian ini. B. Memberikan teguran-teguran atau peringatan-peringatan kepada pihak ketiga atas kelalaian pihak ketiga dalam melaksanakan perjanjian ini. C. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Dan D. Menempatkan perwakilan yang tunjuk pihak pertama untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan pihak ketiga. Ayat ketiga, kewajiban pihak ketiga, bertanggung jawab penuh atas proses penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan. B. Menyampaikan kepada pihak pertama apabila terdapat kendala selama pelaksanaan pekerjaan. C. Melakukan pembayaran berupa biaya pekerjaan kepada pihak ketiga sesuai dengan pasal 5 dari perjanjian ini. Dan ayat 4, hak pihak kedua. Yang pertama, A. Menerima informasi secara tertulis dari pihak pertama tentang perwakilan dari pihak pertama yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan. B. Menerima laporan dari pihak ketiga apabila timbul permasalahan atau suatu keadaan yang dapat mengganggu, menghalangi, dan atau mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Ayat 5. Kewajiban pihak ketiga. Wajib segera dan secara efisien melakukan pekerjaan sesuai dengan praktik profesional yang telah diterima saat ini dengan personil yang kompeten, yang telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya. B. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan dan jangka waktu pekerjaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Wajib untuk membersihkan semua puing konstruksi yang dihasilkan dari pekerjaan. D. Wajib untuk mengadakan inspeksi terakhir dengan dihadiri oleh pihak pertama dan menandatangani BAS sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan lampiran 3 perjanjian ini. E. Wajib memastikan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, pihak ketiga wajib bekerja sama sebagaimana diperlukan secara wajar dengan karyawan, petugas, dan atau wakil yang berwenang dari pihak kedua atau pihak pertama. Poin F. Wajib bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang aman, personel, peralatan, tenaga ahli, dan seluruh sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini. G. Wajib untuk setiap saat tetap bertanggung jawab untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dan untuk semua tindakan dan kelalaian dari personelnya sehubungan dengan perjanjian ini. H. Wajib segera mengganti setiap personelnya yang pekerjaannya atau tindakannya dianggap oleh pihak kedua dan atau pihak pertama tidak memuaskan. I. Wajib memperhatikan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan kesehatan kerja atau ketiga yang berlaku di wilayah kerja pekerjaan. J. Wajib membuat struktur organisasi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan. Dan selanjutnya, ayat 6, hak pihak ketiga menerima informasi sehubungan dengan pekerjaan dari pihak pertama selaku pengawas pekerjaan. B. Bergantung pada pelaksanaan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, pihak ketiga berhak menerima pembayaran dari pihak kedua. Jadi, dari dalam pasal 1 sampai
Oke, jadi dari dalam pasal 1 ini pertama, dia sudah mengatur mengenai para pihak terlebih dahulu seperti apa, kapan perjanjian ini dibuat, tanggalnya tanggal berapa, dan di hadapan oleh siapa, dan para pihak di sini ditegaskan bahwasannya para direktur yang berhak untuk mewakili perusahaan dalam menandatangani perjanjian ini, sehingga perjanjian ini telah bisa dilakukan secara sah dan cakap hukum. Selanjutnya, setelah para pihak, di sini kami juga menjelaskan mengenai kronologis yang terjadi. Apa yang terjadi yang mendasari perjanjian ini dibuat. Jadi dasarnya itu karena ada insiden yang melibatkan kapal si milik pihak kedua yang mengakibatkan vendor yang dikelola dari pihak pertama itu mengalami kerusakan, sehingga bentuk pertanggungjawaban dari pihak kedua adalah dengan melakukan perbaikan dan penunjukanlah kepada si kontraktor sebagaimana dalam kontrak atau perjanjian ini. Terus di sini pasal 1 kami juga menjelaskan pengertian dan istilah, yang dimana pengertian dan istilah ini berfungsi dalam perjanjian yang dibuat untuk mengunci makna-makna dalam kontrak agar sifatnya tidak multitafsir dan bisa dipahami oleh para pihak. Kemudian jangka waktu, hal ini dibutuhkan apalagi dalam praktik di lapangan, di mana dalam proses pembangunan dibutuhkan ketepatan waktu, dan sehingga fungsi dari perjanjian ini adalah untuk mengunci agar tidak terjadi keteledoran di lapangan atau keterlambatan dalam pembangunan yang nantinya mengganggu operasional dari pengelola jembatan. Selanjutnya, dalam perjanjian terutama yang memuat mengenai pembangunan, idealnya dibuat masa garansi untuk menjamin bahwasannya dari pembangunan tersebut telah dilakukan secara benar dan tidak merugikan pihak-pihak yang telah menggunakan jasa si kontraktor. Dan dalam hal ini tidak merugikan pihak pertama dan pihak kedua. Dan selanjutnya yang terpenting juga biaya pekerjaan dan metode pembayaran, di mana dalam perjanjian idealnya dimuat besaran jumlah dalam nilai kontrak dan juga termin pembayaran, sehingga mengunci kepastian hukum bagi para pihak. Dan juga karena ini merupakan kontrak internasional dan pihak kedua merupakan perusahaan Singapura, tentu dia akan membayar kepada si kontraktor sebagai pihak ketiga, dan juga harus dimuat secara detail mengenai bank, alamat bank, nomor rekening, dan juga kode SWIFT. Dan berikutnya yakni hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana yang saya bacakan sebelumnya, bahwasannya para pihak dalam perjanjian atau kontrak ini pasti masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahastari Tonga dengan NPM 2452024. Di sini saya akan melanjutkan bagian kontrak yang telah dibacakan oleh rekan kita Teresia Tampu Bolon terkait perjanjian tripartit atas perbaikan feeder jembatan Suramadu, Jawa Tengah dengan dosen pengampu Dr. Nunaili SESH MKN. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mengajukan mulai dari pasal 7 terkait pengawasan pekerjaan. Di sini pihak pertama diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan KAK yang telah ditetapkan dan memberi saran-saran mengenai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian. Lalu yang kedua, pihak pertama juga berhak untuk menunjuk PMI, PJPK, dan juga Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan untuk melaksanakan tugas pengawasan selama pekerjaan ini berlangsung. Lalu pasal 8 ini berbicara mengenai larangan pengalihan, di mana pihak ketiga itu dilarang mengalihkan pekerjaan atau mensubkonkan kepada orang lain, sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain. Nah, pengalihan di sini, mensubkonkan di sini sebagian bukan merupakan pekerjaan utama, hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Artinya pihak ketiga itu bisa mensubkonkan sebagian
yang di luar dari pekerjaan utama. Namun tetap harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. Nah, tapi tetap dijabarkan di ayat 3 bahwasannya pengurangan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. Lalu yang 9 itu mengenai keadaan kahar. Di sini dijelaskan bahwasannya keadaan kahar yang dimaksud adalah seperti bencana alam, huru-hara, terorisme, bencana lain yang ditetapkan pemerintah, bencana nasional yang secara langsung berdampak kepada pekerjaan, atau peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban pihak manapun dalam perjanjian ini. Dan di sini di-state sebagai keadaan kahar, yang mana seluruh bunyi keadaan kahar mendefinisikan dari penjabaran ini. Lalu ayat 2, pihak yang mengalami keadaan kahar wajib menginformasikan pihak lainnya secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar. Selanjutnya, setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, para pihak wajib segera mendiskusikan dan bernegosiasi dalam rangka mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi keadaan kahar, termasuk memberikan tambahan jangka waktu atau mungkin adendum dan lain-lain. Segera setelah keadaan kahar selesai, pihak ketiga yang mengalami keadaan kahar wajib segera melanjutkan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Lalu pasal 10 mengenai pengakhiran perjanjian. Pihak kedua berhak secara sepihak tanpa suatu tuntutan apapun dari pihak pertama maupun pihak ketiga untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melaporkan ke pihak pertama. Apabila salah satu di antara sebab-sebab putusan tersebut terjadi, ada 2 faktor. Yang pertama, jika pihak ketiga dinyatakan valid dengan suatu putusan dari pengadilan niaga sebagai legal standing bahwasannya pihak ketiga telah valid. Lalu yang kedua, apabila pihak ketiga wan prestasi atas pelaksanaan perjanjian ini. Nah, di ayat 2 ini menjelaskan terkait bagaimana prosedural pemutusan perjanjiannya. Dijelaskan sesuai yang dijelaskan dalam ayat 1 sebelumnya, bahwasannya jika mau melakukan pemutusan, itu ada prosedurnya. Yang pertama dengan mengirim surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali. Artinya tidak bisa serta-merta memutuskan di waktu yang langsung memutuskan segera gitu, tidak bisa. Karena ada proseduralnya yang dituangkan secara komprehensif dan jelas di dalam perjanjian ini, yaitu dengan memberikan surat peringatan atau SP secara tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 7 hari kalender untuk masing-masing peringatan. Artinya tidak bisa mengeluarkan 3 surat sekaligus pada satu waktu, jadi harus berjenjang. Surat pertama dilemparkan 7 hari, jika tidak ada respon, jika tidak ada tindak lanjut, maka boleh mengirimkan surat peringatan kedua. 7 hari, jika tidak ada respon dan tidak ada tenggang, barulah bisa mengirimkan surat peringatan ketiga. Dalam hal pemutusan perjanjian tersebut, pada ayat 1 pasal ini, para pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 KUH Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari pihak kedua kepada pihak ketiga tanpa perlu menunggu adanya putusan pengadilan. Tapi ingat, surat pemberitahuan tadi ada proseduralnya, ada jenjangnya, yaitu 3 kali, dan setiap tahapannya harus melewati lebih dari 7 hari kalender. Akibat dari pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, yang pertama, pihak kedua dan pihak ketiga tidak dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada pihak pertama, dan berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua, dengan persetujuan dari pihak pertama, pihak kedua dapat menunjuk kontraktor lain untuk melaksanakan pekerjaan dengan biaya yang akan disepakati oleh pihak kedua dan pihak pertama. Perhitungan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C pasal ini dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain di luar perjanjian ini yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 11 ini berbicara terkait penyelesaian perselisihan. Para pihak dengan ini sepakat
bahwa perjanjian ini termasuk pelaksanaan penafsiran, keabsahan, dan segala akibat hukumnya dibuat, diatur, dan ditafsirkan berdasarkan serta tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, para pihak bersepakat mencari penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila dalam waktu 30 hari kalender tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan memilih penyelesaian pada Pengadilan Negeri Batam. Jadi jelas bahwasannya untuk pemilihan pengadilannya absolut relatifnya ke Pengadilan Negeri Batam. Selanjutnya pasal 12 ini berbicara terkait pernyataan dan jaminan. Di sini para pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang mewakili masing-masing pihak dan menandatangani perjanjian ini menyatakan dan menjamin bahwa orang tersebut adalah orang yang berwenang dan memiliki kuasa dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian ini atas nama pihak tersebut, dan dengan demikian mengikat setiap pihak untuk siapa yang tersebut membuat dan menandatangani perjanjian ini, dan bahwa pihak yang diwakili dan ditandatangani oleh orang tersebut dengan demikian terikat oleh perjanjian ini. Pernyataan yang kedua, masing-masing pihak menyatakan dan menjamin pihak lainnya bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini oleh para pihak tidak akan melanggar 1. Hukum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan atau keputusan dari lembaga pemerintah. 2. Anggaran dasar dari masing-masing pihak atau dokumen perusahaan lainnya seperti perjanjian jaminan, perjanjian lainnya, dan lain sebagainya. Lalu pada pasal 13 itu berbicara terkait pelepasan dan pembebasan. Dijelaskan bahwa sejak serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima, itu pihak pertama telah setuju untuk melepaskan dan membebaskan pihak kedua. Nah, di sini juga menyebutkan secara keseluruhan, di luar pihak kedua bisa jadi mungkin ada nahkoda, pemilik, afiliasi perusahaan, anak perusahaan, agen, operator, manajer, karyawan, perwakilan, perusahaan asuransi, dan seluruh pihak terkait lainnya. Dan secara definitif dijelaskan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan pemilik kepentingan atas kapal dari segala tanggung jawab dan klaim dalam bentuk apapun juga yang timbul sehubungan dengan insiden. Selanjutnya pada ayat 2, pihak pertama menyatakan akan menjamin bahwa tidak akan ada klaim, baik langsung maupun tidak langsung, di kemudian hari dalam bentuk apapun yang akan diajukan kepada pemilik kepentingan atas hubungan dengan insiden kapal tersebut. Jika di kemudian hari ada pihak yang mengajukan klaim kepada pemilik kepentingan atas kapal sehubungan dengan insiden dan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan perjanjian ini, maka pihak pertama akan bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian pemilik kepentingan atas kapal yang timbul akibat klaim, sepanjang pihak yang mengajukan klaim tersebut dapat menunjuk dokumen pendukung terkait dengan klaim tersebut kepada pihak pertama. Artinya harus dengan eviden ataupun pembuktian. Lalu pada pasal 14 itu berbicara terkait kontraktor dan kontraktor independen. Di sini jelaskan pada ayat 1 bahwa pihak ketiga merupakan kontraktor independen dari pihak kedua untuk melakukan pekerjaan. Nah, perjanjian ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan untuk menciptakan suatu hubungan kerja atau keagenan. Artinya ini bukan perjanjian agen tunggal ataupun perjanjian soal agen, bukan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini merupakan hanya perikatan antara pihak pertama, pihak kedua, dan juga pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga telah dengan ini memegang kendali penuh atas seluruh hubungan kerja, kompensasi, dan penugasan seluruh karyawan pihak ketiga yang membantu pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian ini. Pihak ketiga bertanggung jawab penuh atas segala hal terkait dengan pembayaran karyawan, penyalur, agen, dan perwakilannya, termasuk kepatuhan terhadap kesejahteraan sosial dan kesehatan, pemotongan pajak, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 15 terkait pemberitahuan.
Setiap pemberitahuan, komunikasi, pengiriman dokumen, dan surat menyurat antara para pihak akan ditujukan kepada alamat sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan alamat dari masing-masing pihak untuk surat menyurat. Mulai dari pihak pertama itu dari PT Lemba dan Semangat Jaya, direkturnya merupakan Pak Dion, alamat, email, dan nomor telepon juga terlampir. Lalu pada pihak kedua itu Siuren PT Ltd, diwakili oleh direkturnya langsung Mesua, dan juga nomor telepon dan alamat emailnya terlampir. Lalu pada pihak ketiga juga ada PT Cemerlang Maritim, diwakili oleh direkturnya Pak Devano, dan ini terlampir juga nomor telepon dan alamat emailnya. Di sini ketiga pihaknya, di pihak ketiga selaku orang yang akan melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Lalu pada pasal 16 ini berbicara terkait tanggung jawab dan ganti rugi. Dengan ini para pihak setuju bahwa dalam keadaan apapun pihak kedua tidak dapat diminta bertanggung jawab atas adanya insiden atau kejadian, termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan, luka-luka, atau setiap kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga atau seluruh agen, karyawan, atau afiliasinya dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. Pihak ketiga dengan ini menjamin dan membebaskan pihak kedua, pemegang sahamnya, manajemen, agen, petugas, karyawan-karyawan dari seluruh tuntutan, tanggung jawab, kerusakan, ongkos, biaya, pengeluaran, atau kerugian yang timbul dari atau disebabkan oleh pelaksanaan perjanjian ini oleh pihak ketiga dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap tuntutan dari pihak pertama, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan dari pihak lain di luar perjanjian ini, kerugian atau tanggung jawab apapun sehubungan dengan adanya kematian atau cedera terhadap setiap orang, dan kerusakan terhadap setiap barang yang timbul atau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. Pihak ketiga dengan ini menjamin isi dan kebenaran dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pekerjaan tersebut. Pasal 17, lain-lain, segala perubahan terhadap perjanjian ini harus disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jika salah satu atau lebih dari ketentuan perjanjian tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diterapkan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, atau keputusan validitas, legalitas, dan terlaksananya ketentuan lainnya yang tercantum di sini, tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apapun. Para pihak dalam kondisi tertentu diharuskan memberikan dokumen tambahan sesuai yang diminta pihak lain dalam rangka untuk memberikan dampak terhadap pasal-pasal yang ditentukan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan. Kegagalan para pihak untuk menggunakan atau terlambat menggunakan setiap hak kewenangan atau hak istimewanya berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan dan penggunaan secara terpisah atau sebagian atau suatu hak. Kewenangan atau hak istimewa tidak menghalangi penggunaan lebih lanjut dari suatu hak, kewenangan atau hak istimewa tersebut. 4. Perjanjian ini, perubahannya dan lampiran-lampiran yang terdapat dalam perjanjian ini atau yang dimaksud dalam perjanjian ini merupakan suatu kesatuan perjanjian yang dibuat antara para pihak berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini dan menggantikan semua perundingan, pengertian, dan kesepakatan sebelumnya antara para pihak, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian ini harus tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa atau bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks pada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia yang akan menentukan dan berlaku. Pasal 18 ini merupakan pasal penutup. Dijelaskan yang pertama bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh para pihak, maka akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan atau yang lebih kita kenal dengan addendum, yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Perjanjian ini dibuat dalam 3 rangkap di atas materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Lalu perjanjian ini juga dinotariskan, di mana demikian akta ini dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta atau perjanjian ini, dan dengan dihadiri ada Nona Delia Asia Pratiwi dan juga Tuan Rizky Putra Ramadan. Keduanya merupakan notaris dan menjadi saksi. Dibuatkan sebanyak 3 rangkap, masing-masing rangkap yang pertama untuk pihak pertama, yang kedua untuk pihak kedua Swan Train PT Ltd, dan yang ketiga untuk kontraktornya sendiri yaitu PT Cemerlang Maritim. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Lalu yang terakhir yaitu bagian penandatanganan. Di sini ada pihak pertama Lembadan Semangat Jaya dan diwakili oleh direkturnya Pak Dion. Ada tanda tangan, cap perusahaan dan juga materai. Lalu ada Suarep PT Ltd, ini merupakan perusahaan Singapura, diwakili oleh direkturnya juga oleh Mei Swat. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada PT Cemerlang Maritim, diwakili oleh direkturnya Pak Devano selaku direktur, yang mana mereka sebagai orang yang akan memperbaiki kapal tersebut. Lalu perjanjian ini juga disaksikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, di mana di sini ada dia dicap oleh Anti Kurnadi selaku Kedutaan Besar Republik Indonesia. Lalu ada lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama ini merupakan BOQ atau Bill of Quantity yang biasa kita gunakan sebagai rincian harga penawaran harga. Jadi ada biaya mobilisasinya berapa, koordinasi instansinya berapa, pekerjaan koordinasinya berapa, lalu ada biaya lain-lain, biaya kerja, biaya persiapan sebagai rincian harga penawaran. Sebagai rincian harga yang tercantum dan menjadi nilai dalam perjanjian ini. Lalu juga ada termin pembayaran. Di sini ada DP 50% ketika SPK tanda tangan. Lalu 30% lagi dibayar ketika mulai bekerja dan 20% lagi dibayar ketika proyek selesai. Lalu pada lampiran kedua, di sini dijabarkan terkait spesifikasi teknis dan juga metode pelaksanaannya, mulai dari mobilisasi, koordinasi instansi, pekerjaan koordinasi keamanan, dan lain-lain. Lalu untuk jangka waktu bekerjanya adalah 60 hari kalender. Lalu pada lampiran ketiga, di sini disiapkan juga draft berita acara serah terima pekerjaan sebagai acuan, landasan, dan legal standing bahwa pekerjaan akan diserah terimakan. Artinya berita acara serah terima ini ditandatangani biasanya ketika pekerjaan telah selesai atau telah diserah terimakan. Lalu juga ada surat perintah kerja atau kontrak rinci yang biasanya turunan dari kontrak induk yang tadi sudah dibacakan. Di sini ada draft surat perintah kerja yang telah disiapkan juga. Di sini ada Pak Dion selaku Direktur PT Lembadan Semangat Jaya dan juga Pak Devano selaku PT Cemerlang Maritim. Di sini ada rinciannya. Pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan apa? Di sini dijelaskan perbaikan jembatan Suramadu. Rinciannya apa saja? Dijelaskan juga pekerjaan persiapan, survei, pengukuran, pemancangan tiang pancang. Nah, itu dijelaskan rincian pekerjaannya apa saja. Tanggal mulai kerjanya juga dijelaskan, yaitu 14 hari kalender setelah penerbitan SPK ini. Dan jangka waktu pekerjaan itu di state 60 hari kalender sejak tanggal perjanjian utama. Masa garansi ada 180 hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima. Dijelaskan juga terkait pengawasan, K3, kebersihan, larangan-larangan pengalihan, dan juga para pihak mematuhi dan tunduk pada ketentuan yang diatur dan ditandatangani oleh dalam perjanjian. Demikian perjanjian ini berlaku mengikat bagi para pihak. Lalu selanjutnya saya juga akan menjabarkan terkait PPT yang telah kami buat sama-sama. Di sini untuk PPT ini diperuntukkan agar lebih mudah dalam memahami isi dan maksud perjanjian yang telah kami sampaikan. Baik, perjanjian tripartit atas perbaikan feeder jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Tengah. Dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Nurlaili SE SHMKN. Yang terhormat Bu Nurlaili, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam.
Lalu kami di sini menyampaikan kami dari kelompok 7. Di sini ada Pak Daniel Pando Aristantios dengan NPM 2452045 yang kebetulan berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan untuk melakukan rekaman video ini. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Mahasari Tonga dengan nomor mahasiswa 2452024. Lalu yang terakhir ada Ibu Teresia Tampu Bolon dengan nomor mahasiswa 2452040 yang mana tadi telah menjelaskan di opening dan juga pada awal perjanjian. Latar belakang di sini menjelaskan latar belakang perjanjian tersebut. Perkontrak perjanjian mengenai perbaikan feeder pada jembatan Suramadu merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya insiden yang terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 2026 yang melibatkan kapal BG Tirta 4001 yang ditarik oleh kapal TB Tirta 18 milik Suaren PT Ltd yang merupakan perusahaan dari Singapura yang mengakibatkan kerusakan pada feeder nomor 9 T.10 dan T.13 pada jembatan Suramadu yang sedang diperbaiki oleh kontraktor PT Lembadan Semangat Jaya. Para pihak yang terlibat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini ada 3 belah pihak, ada tripartit. Yang pertama PT Lembadan Semangat Jaya selaku pihak pertama dan dia diwakili langsung oleh direkturnya yaitu Pak Dion. Lalu yang kedua ada Suaren PT Ltd selaku pihak kedua dan ini diwakili oleh direkturnya yaitu Bu Meiswa selaku direktur dan merupakan perusahaan dari perusahaan asing yaitu dari perusahaan Singapura dan ini juga menjadi landasan kenapa perjanjian ini dibuat secara bilingual menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lalu yang pihak ketiga di sini ada PT Cemerlang Maritim yang merupakan kontraktor yang mengerjakannya yang merupakan kontraktor dari Batam dan diwakili oleh Pak Devano selaku direktur. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi dengan menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki keahlian di bidang pekerjaan sipil dan konstruksi. Penunjukan ini didasarkan pada surat penawaran biaya yang telah diajukan oleh pihak ketiga dan disetujui oleh pihak kedua atas persetujuan pihak pertama. Lalu untuk ruang lingkupnya, klausul ruang lingkup adalah implementasi dari kebebasan berkontrak dan merupakan bagian penting dari pokok persoalan tertentu yang disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Kejelasan ruang lingkup juga penting untuk menghindari sengketa dan memudahkan penafsiran perjanjian ini di kemudian hari. Ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan teknis yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pelaksana utama. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang telah disepakati, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat bebas, melainkan harus mengikuti standar yang telah ditentukan dalam kontrak. Adapun tahapan pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, survei dan pengukuran serta pemancangan tiang pancang sebagai bagian inti dari pekerjaan konstruksi. Lalu untuk jangka waktu, konteks perumusan suatu pasal dalam perjanjian, jangka waktu merupakan ketentuan yang mengatur batas temporal berlakunya hak dan kewajiban para pihak. Secara yuridis, jangka waktu menunjuk periode sejak kapan suatu hubungan hukum mulai berlaku dan kapan hubungan tersebut berakhir, baik secara otomatis maupun berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Secara yuridis, pada ayat 1 menetapkan adanya syarat tangguh berupa pembayaran pertama dan penerbitan surat perintah kerja sebagai prasyarat dimulainya kewajiban pihak ketiga. Sedangkan pada ayat 2 menentukan batas waktu prestasi selama 60 hari kalender dengan tambahan masa toleransi 28 hari sebagai bentuk kelonggaran terbatas. Selanjutnya, masa garansi selama 180 hari sejak penandatanganan berita acara serah terima atau BAST yang menegaskan adanya tanggung jawab berkelanjutan atas kualitas pekerjaan
sementara mekanisme inspeksi dan serah terima berfungsi sebagai parameter formal terpenuhinya prestasi. Lalu keadaan kahar, ini dijelaskan pada pasal 9 tentang keadaan kahar, yang mana telah memuat konstruksi yang cukup komprehensif mengatur kondisi di luar kendali para pihak yang berdampak langsung terhadap prestasi atau pelaksanaan perjanjian ataupun pekerjaan ini. Definisi pada ayat 1 mencakup berbagai peristiwa seperti bencana alam, huru-hara, terorisme, hingga perubahan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan cakupan perlindungan yang luas terhadap resiko eksternal. Pengaturan dalam ayat 2 terakhir berkewajiban pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, menjadi elemen penting untuk menjamin transparansi dan kepastian, sekaligus mencerminkan prinsip itikat baik dalam hubungan kontraktual. Artinya, meskipun terdapat keadaan kahar, tetap ada prosedural yang harus dilewati, yaitu adanya kewajiban menginfokan atau memberikan surat secara tertulis. Kapan itu? Maksimal 7 hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Jadi jika ada Gunung Merapi hari ini, maka H+7 hari sejak Gunung Merapi itu meletus, kita harus sudah mengabari pihak lainnya agar terjadinya hubungan kontraktual yang sehat dan baik. Ketentuan ini memastikan bahwa pihak lain memperoleh informasi secara timely untuk dapat menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan. Selanjutnya pada ayat 3, ini menegaskan terkait pendekatan kooperatif melalui kewajiban diskusi dan negosiasi guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perpanjangan jangka waktu pekerjaan. Hal ini diperkuat oleh ayat 4 yang mensyaratkan bahwa setiap perpanjangan waktu harus dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati bersama, sehingga memberikan kepastian hukum dan administrasi. Adapun pada ayat 5 ini menegaskan bahwa setiap keadaan kahar berakhir, pihak yang terdampak wajib melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya, yang menunjukkan bahwa force majeure bersifat sementara dan tidak menghapus perikatan. Secara keseluruhan, pasal ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kondisi luar biasa atau kahar atau force majeure dan keberlanjutan pelaksanaan perjanjian. Lalu ini menjelaskan terkait pilihan hukum. Ini merupakan juga kompetensi relatif, di mana perjanjian ini telah menunjuk pengaturan yang sistematis terkait pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini dijabarkan pada ayat 1 bahwa para pihak secara tegas menetapkan bahwa perjanjian tunduk pada hukum Republik Indonesia, mencakup aspek pelaksanaannya, penafsirannya, keabsahannya, hingga akibat hukumnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan dasar normatif yang jelas dalam hal terjadi sengketa. Jadi tidak bisa menggunakan sembarang regulasi, jadi tidak ada multitafsir lah, mengurangi multitafsir, karena bisa jadi nanti di Indonesia dilarang namun di regulasi Singapura diperbolehkan. Nah, ini akan menyebabkan multitafsir, sehingga dipertegas dalam perjanjian ini pemilihan hukumnya menggunakan hukum Republik Indonesia. Lalu terkait prosedur penyelesaian sengketa, ini di ayat 2 mencerminkan penerapan prinsip itikat baik melalui kewajiban penyelesaian secara musyawarah mufakat yang menempatkan negosiasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur litigasi atau pengadilan. Lalu pada ayat 3, kemudian memberikan batas waktu yang tegas, yaitu 30 hari kalender untuk mencapai kesepakatan. Hal ini baik untuk menghindari proses negosiasi yang berlarut-larut, karena apabila tidak tercapai mufakat dalam jangka waktu tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Batam, yang sekaligus merupakan klausul pilihan atau choice of forum. Penetapan forum ini memberikan kepastian mengenai yurisdiksi yang berwenang, sehingga memperjelas jalur penyelesaian sengketa dan meminimalisir potensi konflik kewenangan antar pengadilan. Biaya pekerjaan dan metode pembayaran. Kontrak tersebut telah mengatur bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1.493.350.550 tidak termasuk PPN dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
melalui sistem pembayaran bertahap atau termin berdasarkan progres pekerjaan, yaitu 50% setelah penandatanganan perjanjian, 30% setelah material tiba di lokasi, 10% setelah penandatanganan BAST, 10% setelah berakhirnya masa garansi, di mana setiap pembayaran dilakukan paling lambat 14 hari sejak terpenuhinya kondisi masing-masing termin. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dijelaskan juga rekening tujuannya kemana, yaitu rekening BCA, terus nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa, yaitu dalam hal ini merupakan atas nama pihak ketiga yang mana PT Cemerlang Maritim selaku kontraktornya. Dan ini dianggap dan rekening ini dianggap resmi dan sah untuk menerima seluruh pembayaran berdasarkan perjanjian ini, berdasarkan nilai perjanjian yang telah tertuang di perjanjian ini. Terima kasih atas kesempatannya dari Dr. Nuradi SMKN. Demikianlah video pembelajaran dari kami, bahwa video ini hanya pembelajaran semata. Jika ada salah dan kekurangan, mohon diberi masukan dan saran bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 bersama Muhammad Mahsari Tonga, Teresita Pubolon, dan Daniel Pandu Ristantio. Terima kasih.